5 situasi di mana Allah lebih dekat denganmu. Pertama, pernahkah saat kamu duduk santai dan menikmati harimu, tiba-tiba terfikirkan olehmu ingin berbuat sesuatu kebaikan untuk seseorang? Ketahuilah bahwa saat itu Allah sedang berbicara denganmu dan mengetuk pintu hatimu. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 114, ditetapkan, tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pada pembicaraan rahasia orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah kelak, kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 ditetapkan, berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77 ditetapkan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kedua, pernahkah saat kamu sedang bersedih dan kecewa, tetapi tidak ada orang di sekitarmu yang dapat kau jadikan tempat luapan hati? Ketahuilah bahwa saat itu Allah yang sedang rindu padamu dan ingin agar kau berbicara padanya. Dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 68 ditetapkan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ketiga, pernahkah tanpa sengaja kamu memikirkan seseorang yang sudah lama tidak bertemu? Tiba-tiba orang tersebut muncul, atau bertemu dengannya, atau kamu menerima telepon darinya? Ketahuilah bahwa saat itu, atas kuasanya, Allah sedang menghiburmu. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ditetapkan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Keempat, pernahkah kamu mendapatkan sesuatu yang tidak terduga, yang selama ini kau inginkan, tapi rasanya sulit untuk diperoleh? Bahwa saat itu Allah mengetahui dan mendengar suara batinmu, serta hasil dari benih kebaikan yang kamu taburkan sebelumnya. Dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3 ditetapkan, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujuklah dengan mereka secara baik, atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil dari kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Kelima, pernahkah kamu berada dalam situasi yang buntu? Semua terasa begitu sulit, begitu tidak menyenangkan, hambar, kosong, bahkan menakutkan. Ketahuilah bahwa saat itu Allah mengizinkan kau untuk diuji, dan Allah ingin mendengar rintihan serta doamu agar kau menyadari akan keberadaannya. Karena Dia tahu bahwa kamu sudah mulai melupakannya dalam kesenangan. Dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 31 ditetapkan, sungguh kami benar-benar akan mengujimu, sehingga mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, serta menampakkan kebenaran berita-berita tentang kamu. Dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 21 ditetapkan, kami pasti akan menimpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jika kamu sedikit saja menggunakan hati, maka tanpa disadari bahwa kasih dan kuasa Allah selalu ada di saat manusia merasa dirinya tak mampu. Coba rasakan kehadirannya. Dengarkan suaranya yang berkata, jangan khawatir, aku di sini bersamamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 213 menetapkan, apakah kamu mengira
bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan digangkung dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Demikian 5 situasi di mana Allah sangat dekat denganmu. Silahkan berbagi dengan lainnya. Semoga menjadi amal jariah. Amin ya Rabbal Alamin.